Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di hadapan King Ruo dan rombongan, tiba-tiba salah satu dari rombongan tersebut menemukan lencana giok hitam dari dalam cincin penyimpanan King Di. Tidak lama kemudian sosok lainnya menemukan lencana giok hitam dari dalam cincin penyimpanan King Ruo, membuat rombongan tersebut semakin kesal. Kalian, dengan tatapan tajam mencoba mengintimidasi, jawaban kalian akan menentukan bagaimana kami memperlakukan. Apakah kalian akan mengambil cincin penyimpanan kami? King Ruo memotong kata-kata pemimpin kelompok, membuat sosok yang memeriksa cincin penyimpanan semakin kesal. Sampah, ucapnya melempar cincin yang ada di tangannya pada King Ruo. Terima kasih, ucap King Ruo sambil mengenakan cincin penyimpanannya. Bagaimana kalian mendapatkan benda ini? Tanya pemimpin kelompok yang menahan murka, menatap King Ruo dan rombongan dengan serius. Jika kami menjawab bahwa kami membunuh mereka, apakah kalian akan percaya? King Xia menanggapi, membuat wajah rombongan tersebut memerah. Kami berbicara dengan serius. Apakah kalian menganggap kami bercanda? Ucap pemimpin kelompok dengan serius. Apakah kalian pikir kami juga sedang bercanda? Jawab King Xia dengan tenang. Aku ulangi, bagaimana kalian mendapatkan benda ini? Tanya pemimpin kelompok yang menahan murka. Menatap King Ruo dan rombongan dengan serius. Mengapa harus mengulang pertanyaan yang sama? Apakah perlu kami menjawabnya dengan jawaban yang sama? Apakah tidak bisa diganti dengan pertanyaan lain, seperti bagaimana bisa mereka mati? Jawab King Xia membuat rombongan tersebut tidak dapat menahan diri. Benar-benar mencari mati. Ucap salah satu rombongan tersebut yang hendak bergerak menampar King Xia, namun kilatan cahaya perak keemasan yang keluar dari ujung jari King Ruo membelah tubuhnya. Bajingan, siapa kalian? Sebenarnya, tanya pemimpin kelompok dengan tatapan nyalang, yang akhirnya percaya pernyataan King Xia sebelumnya, bersama rombongan tersebut langsung bergerak mundur menjaga jarak. Apakah itu penting? Jawab King Xia terus memprovokasi. Apakah kalian tahu siapa kami? Organisasi sampah. Jangan menganggap diri terlalu tinggi. Apakah kalian pikir wilayah selatan ini bisa didatangi oleh orang-orang seperti kalian? Jawab King Xia membuat rombongan tersebut saling berpandangan. Apakah kalian orang-orang teratai langit? Tanya pemimpin kelompok sambil meminta rombongannya memeriksa tempat itu menatap King Xia yang terkekeh di hadapannya. Jangankan berhadapan dengan kalian, mendengar nama sampah seperti kalian saja mereka sudah kabur. Menyebut organisasi lemah itu hanya membuatku geli, ucap King Xia. Kamu, ucap salah satu dari rombongan tersebut dengan kesal namun tidak berani bergerak. Rombongan kalian bahkan tidak dapat menahan seranganku. Apanya yang bisa dibanggakan? Sampah, ucap King Ruo ikut menanggapi, membuat rombongan tersebut langsung mengeluarkan senjata mereka. Cih, melakukan serangan tiba-tiba. Benar-benar tidak tahu malu. Berani menyinggung kami hukumannya mati. Ucap pemimpin kelompok bergerak membuat formasi serangan. Ruo, kakek ingin menguji kekuatan. Tugasmu memastikan pertarungan ini tidak diketahui oleh pihak lain. Jikapun mereka tahu, usahakan untuk tidak terlibat pertempuran. Selain itu, kakek ingin kamu melihat kekuatan rahasia dari salah satu rombongan ini, ucap King Xia dengan serius membuat King Ruo begitu penasaran. Baik, mohon untuk berhati-hati, karena pedang yang mereka gunakan adalah pedang beracun, ucap King Ruo mengingatkan. Tenanglah, kakek tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, ucap King Xia yang tiba-tiba bergerak menghindari kilatan cahaya tebasan pedang yang diarahkan padanya. Duar. Ledakan dahsyat bergema, saat tebasan pedang tersebut mengenai ruang kosong,
bersamaan dengan sosok King Ruo yang langsung membawa King Di pergi menghilang dari pandangan mereka. Ternyata hanya membual. Jika kamu benar-benar hebat, hadang seranganku. Pemimpin kelompok memprovokasi, bahkan beberapa di antara mereka mulai terkekeh menatap King Xia yang kini berdiri seorang diri. Apakah kamu juga tidak kabur? Rombongan tersebut mulai meledek King Xia, mengira King Ruo dan King Di telah kabur dari tempat itu. Benar, masih ada kesempatan, siapa tahu kamu beruntung, ucap rombongan tersebut yang kini merasa di atas angin. Selain berlindung dan mengandalkan nama sampah, kalian juga menganggap diri begitu tinggi. Jika aku berada di pihak kalian mungkin aku sudah kabur, ucap King Xia menggelengkan kepalanya menatap para abadi tersebut dengan tenang. Aku benar-benar tidak mengerti, dari mana keberanianmu berbicara seperti itu. Matilah kau, ucap pemimpin kelompok yang kembali melepaskan serangannya. Selas kilatan cahaya hitam keemasan yang melepaskan aura pembunuhan yang sangat ekstrim melesat menyerang King Xia. Duar. Ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan yang telah tersegel tersebut dengan hebat. Saat tebasan pedang yang dilepaskan mengenai dinding segel medan pertempuran yang dibuat oleh King Ruo. Benar-benar sombong. Ternyata dengan diam-diam kamu telah menyegel tempat ini, ucap pemimpin kelompok menatap King Xia yang sedang mempelajari kekuatan yang dilepaskannya. Abadi tingkat 6, penebas malam benar-benar organisasi yang kuat. King Xia membatin lalu mengedarkan kekuatannya untuk memancing rombongan tersebut menunjukkan kekuatan sejatinya. Hanya abadi tingkat 4 sudah begitu sombong, ucap pemimpin kelompok menyimpulkan kekuatan. Sejati King Xia berada di tingkat tersebut membuat abadi tingkat 4 dan abadi tingkat 5 yang berada di sisinya langsung bergerak menyerang. Sus, kedua sosok tersebut langsung disambut tembakan bola angin. Duar, bola angin yang dilepaskan King Xia meledakkan kedua sosok tersebut, dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah, membuat King Xia semakin bergairah. Bajingan ini menipu kita. Serang, ucap pemimpin kelompok memberi perintah pada keenam anggotanya yang tersisa. Sus, ledakan aura yang sangat mengerikan yang dilepaskan oleh ketujuh sosok tersebut menggetarkan tempat itu, hingga menghancurkan segel medan pertempuran abadi, membuat King Ruo kembali menyegel tempat itu dan menguatkannya dengan segel cakram emas langit Ling. Sus, kilatan cahaya pedang yang dilepaskan oleh para abadi tersebut bergerak menyerang King Xia dari berbagai arah yang langsung dihalau oleh perisai angin. Teknik serangan angin ini benar-benar menakutkan. Siapa orang ini sebenarnya? Apakah dia dari klan pengendali angin? Wakil pemimpin, ubah formasi. Kita tidak bisa menyerangnya dari jarak jauh. Untuk melukainya harus dari jarak dekat, ucap abadi tingkat 5 yang mulai panik saat King Xia kembali membunuh salah satu dari mereka. Serang dari jarak dekat, ucap pemimpin kelompok menanggapi sambil meledakkan bubuk berwarna hitam pekat yang langsung mempengaruhi pandangan. Sus. Rombongan tersebut berusaha melukai King Xia dengan pedang hitam namun tembakan bola angin yang melepaskan petir langsung membuat mereka kocar-kacir. Petir angin, ucap pemimpin rombongan yang langsung mengenali teknik yang digunakan King Xia bergerak meninggalkan tempat itu sambil melepaskan serangannya. Ternyata yang membunuh saudara kita di kawasan ini adalah mereka, bukan karena organisasi teratai langit. Ucap rombongan tersebut menyimpulkan situasi yang mereka hadapi. Duar. Ledakan keras bergema saat mereka yang hendak pergi menyelamatkan diri menabrak dinding segel medan pertempuran abadi. Sus. Mereka yang menabrak dinding segel medan pertempuran abadi terpental, membuat mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Sialan, kita benar-benar berurusan dengan penguasa sejati wilayah selatan. Ucap rombongan tersebut semakin panik saat King Xia kini benar-benar menggunakan teknik petir angin. Teknik pertempuran yang khusus digunakan untuk melawan banyak orang. Sus. Belasan bola angin yang menyerang mereka tersebut melepaskan ledakan petir, membuat mereka semakin kalang kabut. Hais, bagaimana ini? Ucap sosok lainnya berbicara. Terus serang, gunakan kekuatan sejati kalian.
ucap pemimpin rombongan sambil terus bergerak melepaskan serangannya sambil menghindari serangan yang dilepaskan oleh King Xia. Duar, huar. Ledakan dahsyat bergema dengan suasana yang semakin kacau. Di balik segel mantra formasi ilusi. Walaupun bawahannya telah terbunuh dan kocar-kacir, tapi sosok ini, King Ruo membatin, menatap pertempuran tersebut dengan penasaran. Seng Su Nianging, ada yang salah dengan sosok itu. Apakah dia masih merahasiakan kekuatannya? Tanya King Di dengan penasaran. Sepertinya demikian, ucap King Ruo menanggapi saat satu persatu dari rombongan tersebut terbunuh. Saat pertempuran tersebut terus berlangsung, tiba-tiba ketiga sosok yang bergerak di sisi pemimpin kelompok tersebut bergerak mundur sambil melukai diri dengan pedang mereka masing-masing. Seng Su Nianxing, lihat, ucap King Di dengan serius. Apakah mereka meracuni diri sendiri? Apa yang akan mereka lakukan? King Ruo menanggapi dengan penasaran. Setelah melukai diri, ketiga sosok tersebut bertransformasi menjadi ular hijau raksasa diikuti oleh dua sosok lainnya yang bertransformasi menjadi harimau dan gagak hitam. Sus, ketiga sosok yang bertransformasi tersebut menggabungkan kekuatan darahnya, lalu memberikannya pada pemimpin kelompok yang langsung bertransformasi menjadi merak hitam keemasan. Ledakan aura yang sangat mengerikan membuat King Xia langsung menjaga jarak. Teknik pengorbanan darah emas, ucap King Ruo dengan serius menatap King Xia yang melepaskan tembakan bola petir untuk menggagalkan proses penyatuan berbagai kekuatan darah tersebut. Duar, serangan bola petir yang dilepaskan King Xia dihalau oleh merak hitam tersebut dengan mudah, yang dibalasnya dengan munculnya bola petir kehitaman dari sayapnya yang bergerak menyerang King Xia. Kakek, ucap King Ruo berbicara pada King Xia melalui telepati saat pemimpin kelompok yang bertransformasi merak tersebut dapat meniru teknik serangan yang dilancarkan King Xia. Tetap tenang, inilah yang aku maksud sebelumnya. Itu artinya sosok yang ada di hadapan kita ini adalah wakil pemimpin suci organisasi penebas malam. Sosok yang dapat meniru berbagai teknik lawannya. Ruo Er, pelajari dan cari kelemahan teknik ini. Aku ingin menangkapnya, ucap King Xia menanggapi sambil melepaskan berbagai jenis serangan. Baik kakek, benar-benar teknik yang sangat mengerikan. Teknik serangan yang ditirunya benar-benar mendekati sempurna. Jika dapat menangkapnya, tentu dapat memiliki teknik ini. King Ruo membatin saat merak hitam tersebut kembali melepaskan belasan bola petir yang langsung bergerak menyerang King Xia. Seng Su Nianging, ucap King Di dengan wajah serius. Tenanglah, jawab King Ruo mengamati pertempuran tersebut dengan seksama. Setelah King Xia bertukar puluhan serangan dengan belasan teknik serangan yang terus ditiru, King Ruo lalu meminta King Xia untuk tidak fokus pada serangan merak hitam tersebut. Kakek, bunuh dulu ketiga sosok yang menopang kekuatannya, ucap King Ruo dengan serius. Baik, ucap King Xia bergerak mendekati merak hitam tersebut tanpa melakukan serangan agar tekniknya tidak kembali ditiru. King Xia bergerak dengan kecepatannya, berusaha mendekati ketiga sosok yang sedang mengorbankan kekuatan darahnya, namun merak hitam tersebut melepaskan sapuan angin yang lebih tajam 10 kali lipat membuat usaha King Xia menjadi sia-sia. Kakek, coba gunakan senjata, ucap King Ruo yang tiba-tiba menyadari kelemahan dari teknik tersebut. Ruo Er benar, teknik memiliki aturan sehingga dapat dipelajari, berbeda dengan senjata yang hanya dapat digunakan oleh tuan yang memiliki ikatan darah dengannya. Tombak hitam yang tampak seperti besi berkarat muncul dari telapak tangan King Xia, melesat seperti kilatan cahaya bergerak menyerang ketiga sosok yang sedang mengalirkan kekuatannya pada pemimpin kelompok yang bertransformasi menjadi merak hitam. Duar, tembakan bola angin yang melepaskan petir dan ribuan bilah pedang angin yang dilepaskan oleh sayap merak, gagal menahan serangan tombak besi hitam tersebut. Duar, tombak besi hitam berkarat tersebut menghancurkan sosok yang menggunakan transportasi ular hijau raksasa dan melukai sosok yang menggunakan transformasi harimau dan gagak hitam. Pusaka kuno, ini ucap sosok yang menggunakan transformasi merak hitam tersebut bergidik ngeri,
saat pusaka yang digunakan oleh King Xia tersebut kembali bergerak menyerang dua bawahannya yang terlempar terpisah. Duar. Serangan tombak besi tersebut membunuh sosok yang menggunakan transformasi harimau, lalu kembali bergerak menuju sosok gagak hitam. Sus. Merak hitam bergerak mendekati gagak hitam sambil melepaskan serangan bilah pedang dan bola petir yang membuat jarak King Xia dengan tombak besinya menjauh. Duar. Duar. Ledakan dahsyat bergema dengan serangan tombak besi hitam yang tidak terbendung. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat kembali bergema hingga menghancurkan segel medan pertempuran abadi yang dibuat King Ruo. Ruo kuatkan segel. Aku ingin melemahkan kekuatannya, ucap King Xia berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan serius, saat ledakan aura tersebut menyapu kawasan tersebut. Baik. Jawab King Ruo melepaskan segel cakram Ling untuk melapisi segel medan pertempuran abadi yang dibuatnya, menatap King Xia yang kembali menggerakkan kekuatannya untuk mengendalikan pusakanya. Treng! Ledakan petir yang bergulung-gulung muncul mengitari tombak besi hitam, melesat menyerang gagak hitam yang dilindungi oleh merak tersebut. Duar, duar! Ledakan dahsyat yang dapat membunuh abadi tingkat 3 dengan seketika tersebut, mengguncang segel medan pertempuran abadi dengan hebat. Senjata ini, ucap merak hitam dengan kesal saat gagak hitam yang memberinya kekuatan terbunuh seketika. Sus, ratusan bulu burung merak muncul, bergerak, bergulung-gulung seperti pedang melindungi tubuhnya yang semakin lama semakin banyak hingga menjadi jutaan. Sus. Ledakan kabut hitam beracun muncul memenuhi segel medan pertempuran abadi bersamaan dengan jutaan bulu tajam yang sebelumnya bergulung-gulung bergerak menyerang King Xia. Menyatu menjadi salah satu bulu, ucap King Di yang mengamati pertempuran menatap sosok tersebut lenyap dari pandangannya. Tubuh racun tertinggi. Selain itu, teknik ini benar-benar mengerikan. Untungnya kakek punya senjata pembunuh abadi, ucap King Ruo menanggapi, menatap King Xia yang mulai kewalahan. Seng Su Nianxing, bagaimana ini? Tanya King Di dengan wajah khawatir saat setiap kali ratusan bulu tajam tersebut diledakkan, muncul ribuan bulu tajam lainnya membuat ruang segel medan pertempuran abadi mulai dipenuhi oleh bulu-bulu tersebut. Sus, jutaan bulu tajam tersebut terus bergerak menyerang King Xia dengan brutal. Duar. Ledakan dahsyat bergema saat jutaan bulu setajam bilah pedang tersebut mengenai segel dinding angin yang melindungi tubuh King Xia yang mulai terkikis oleh kabut racun. Kakek, ucap King Ruo berbicara pada King Xia melalui telepati. Tenanglah, aku ingin melihat seberapa lama orang ini mampu menggunakan teknik serangan ini. King Xia menanggapi yang memang ingin melemahkan kekuatan sosok tersebut. Kakek, kabut racun ini adalah kabut racun logam. Jika terhisap sedikit. King Ruo menjeda kata-katanya saat King Xia langsung meningkatkan pertahanannya. Duar, dinding perisai angin pertama yang melindungi tubuh King Xia hancur, membuat sosok tersebut meningkatkan kekuatan serangannya. Sus, tombak besi hitam berkarat melesat menyerang, namun langsung dihadang oleh perisai dinding angin, membuat King Xia menarik pusakanya. Teknik ini tidak ubahnya melawan diri sendiri. King Xia membatin sambil menahan serangan jutaan bulu merak yang menyerangnya dari berbagai arah. Di luar kawasan yang tersegel, puluhan kelompok terus berdatangan mencari sumber ledakan aura yang sebelumnya muncul menyapu kawasan tersebut dengan penasaran. Setelah bergerak beberapa waktu memeriksa kawasan tersebut, satu persatu rombongan tersebut bergerak pergi. Sus. Ledakan aura yang sangat mengerikan kembali muncul menyapu kawasan itu dengan sangat hebat. Membuat mereka langsung meninggalkan tempat itu. Fenomena baru telah muncul di kawasan ini, ucap rombongan tersebut menyimpulkan situasi yang terjadi, membuat King Ruo yang dengan sengaja melepaskan aura peringatan tersebut menggelengkan kepalanya. Benar-benar bodoh, ucap King Di yang mengamati kelompok tersebut menggelengkan kepalanya dengan kesal. Duar. Ledakan maha dahsyat bergema menyapu awan hingga puluhan kilometer, membuat mereka akhirnya menyadari situasi tersebut. Pertempuran abadi, ucap rombongan tersebut bergerak pergi menyelamatkan diri dengan kocar-kacir, membuat kawasan tersebut menjadi hening. Di dalam segel medan pertempuran abadi,
Waktu terus berlalu seiring melemahnya serangan merak hitam tersebut. Menjelang malam serangan tersebut benar-benar terhenti, bersamaan dengan lenyapnya kabut racun dan aura kehidupan dari jutaan bulu-bulu yang memenuhi tempat itu. "Kakek, serahkan padaku," ucap King Ruo yang tiba-tiba memasuki ruang segel medan pertempuran abadi. "Ruoer, apakah kamu punya cara?" Menatap jutaan bulu yang memenuhi tempat itu. "Kakek, lihatlah," ucap King Ruo yang tiba-tiba mengedarkan kekuatannya melepaskan api putih dari telapak tangannya. Sus, lautan api berwarna putih memenuhi segel medan pertempuran abadi dan mulai membakar jutaan bulu-bulu hitam tersebut. "Ruoer, ini," ucap King Xia dengan wajah penasaran. "Kakek, sosok itu pasti akan memisahkan diri," ucap King Ruo mengendalikan api berwarna putih yang terus membakar bulu-bulu yang bertaburan memenuhi medan pertempuran abadi tersebut. Dalam waktu singkat, setengah bulu-bulu berwarna hitam tersebut menjadi debu, membuat King Xia semakin penasaran dengan cara yang digunakan King Ruo tersebut. 1 jam berlalu saat hari benar-benar telah gelap, jutaan bulu tersebut akhirnya tidak tersisa. "Ruoer, ini?" tanya King Xia dengan wajah serius. "Apakah kakek sudah lupa dengan kemampuan sosok tersebut?" Sambil menyegel tumpukan abu dari bulu-bulu yang terbakar tersebut ke dalam segel bola emas transparan. "Ruoer benar, meniru dan memanipulasi adalah keahliannya," ucap King Xia sambil memperhatikan King Ruo. "Kakek, api yang aku gunakan sebelumnya adalah api biasa yang dapat dimanipulasi oleh seorang abadi, tapi tidak dengan api ini," ucap King Ruo sambil menunjukkan api putih yang muncul dari telapak tangan kanannya. "Ini," ucap King Xia saat merasakan aura pembunuhan dari api putih yang sangat mengerikan. "Api pembunuh abadi," ucap King Ruo memasukkan api tersebut ke dalam segel bola emas transparan yang menyegel tumpukan abu dari jutaan bulu yang terbakar sebelumnya. Sus, sus. Api putih tersebut membakar tumpukan abu tersebut dengan perlahan. "Kakek, api ini akan memisahkan mana abu sungguhan dengan abu palsu," ucap King Ruo dengan tenang. Baru saja King Ruo menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba di dalam segel bola emas transparan muncul aura yang sangat kuat, menampilkan sosok muda dengan rambut putih tergerai yang sedang berusaha memadamkan api yang membakar punggungnya. "Ruoer, ini," ucap King Xia menatap sosok yang sedang meronta-ronta tersebut dengan serius. "Kakek, api ini akan mengubahnya menjadi abu," ucap King Ruo sambil meminta King Di mengumpulkan mutiara jiwa abadi mereka yang terbunuh dalam pertempuran sebelumnya. "Sepertinya pengetahuanku mengenai api benar-benar terbatas," ucap King Xia menatap api putih tersebut dengan takjub. "Jangan sampai yang lain tahu," ucap King Ruo mengambil cincin penyimpanan sosok tersebut dengan paksa. "Yang Agung, Seng Sun Yanging," ucap King Di yang telah selesai mengumpulkan mutiara jiwa abadi menghampiri King Ruo dan King Xia. "Berikan saja pada Ruoer," ucap King Xia saat King Di memberikan cincin penyimpanan yang berisi mutiara jiwa abadi tersebut padanya. "Baik, Yang Agung," ucap King Di lalu memberikan cincin penyimpanan tersebut pada King Ruo. "Terima kasih," ucap King Ruo sambil meraih cincin penyimpanan tersebut. Setelah menyimpan cincin penyimpanan yang diberikan King Di ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu menguatkan segel bola emas transparan yang mengurung abadi tingkat 6 tersebut, melapisinya dengan segel cakram emas langit Ling, lalu memasukkannya ke dalam dunia jiwa. "Kakek, mari kita lanjutkan perjalanan," ucap King Ruo membawa King Xia dan King Di meninggalkan tempat itu. "Baik," ucap King Xia bergerak mengikuti King Ruo dengan perlahan. 10 menit kemudian setelah King Ruo, King Di dan King Xia meninggalkan tempat itu, Lian Hua Jintian dan 2 sosok abadi muncul di tempat itu. "Pemimpin utama, kita terlambat lagi," ucap sosok yang berada di sisi kirinya berbicara sambil mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut. "Benar," jawab Lian Hua Jintian dengan serius. "Pemimpin utama, apakah ini ada hubungannya dengan situasi yang terjadi sekarang?" Sosok yang ada di sisi kanannya berbicara. "Kita masih belum bisa menyimpulkan situasi yang terjadi dan menghubungkannya dengan situasi yang sekarang.
Menurutku masalah ini muncul karena informasi kematian pembantai liar tersebar, jawab Lian Hua Jintian membuat kedua sosok yang ada di sisi kiri dan sisi kanannya saling berpandangan. Pemimpin utama benar, kematian pembantai liar membuat masing-masing kekuatan yang sebelumnya bersembunyi muncul kembali. Lalu pemimpin utama, apa rencana kita selanjutnya? Bergerak, kita harus memastikan kawasan selatan aman dari pertarungan tingkat abadi. Karena jika hal itu terus terjadi bisa-bisa kawasan selatan menjadi tempat pertarungan abadi, dan lebih berbahaya lagi jika kita menjadi kambing hitam dari situasi ini. Lian Hua Jintian menanggapi lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam segel bola emas transparan yang tersegel di dalam cincin penyimpanan. Sosok tersebut terus meraung melawan api putih yang mulai menghanguskan punggungnya. Oh tidak, ucapnya menyesali diri karena tidak segera pergi saat memiliki kesempatan, menyesali diri karena menganggap diri terlalu tinggi dan meremehkan lawannya. Semakin kuat dirinya melawan api tersebut, maka semakin panas api tersebut membuatnya hanya bisa berguling-guling. Sebenarnya apa yang terjadi, hingga mereka berurusan dengan klan King? Ucapnya dengan kesal dan sedih dan mulai menyalahkan orang lain. Di luar dunia cincin penyimpanan. Swus, swus. Kilatan cahaya keemasan dari aura yang dilepaskan oleh King Ruo, King Xia dan King Di melintasi langit malam wilayah Kekaisaran Shen Wang. Kakek, saat tiba di Nanjing, kita akan langsung menginterogasinya, ucap King Ruo menjelaskan alasannya yang tidak ingin melakukan pemeriksaan di tempat itu, membuka pembicaraan santai mereka. Baik, ucap King Xia dengan tenang. Bagaimana kakek tahu sosok sebelumnya memiliki teknik rahasia yang sangat mengerikan tersebut? Tanya King Ruo dengan penasaran. Aku mendapatkan informasi tersebut dari organisasi Bulan Gelap, jawab King Xia membuat King Ruo dan King Di ternganga. Dapat mengetahui informasi yang sangat penting, organisasi ini benar-benar memiliki jaringan yang sangat luas, ucap King Ruo dengan serius. Sebelumnya aku juga begitu penasaran dengan informasi tersebut yang ternyata benar. Ruo ucap King Xia dengan ragu sambil bergerak di sisi King Ruo dengan tenang. Kakek, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Ruo bagaimana dengan sosok sebelumnya? Bagaimana jika dia bunuh diri dan mati? Tanya King Xia dengan serius. Kakek, tenanglah. Sekalipun orang itu bunuh diri aku masih bisa menghidupkan pecahan jiwanya yang tidak bisa melarikan diri, itu artinya kita masih mendapatkan informasi darinya, jawab King Ruo dengan tenang. Baik, ucap King Xia bergerak di sisi King Ruo dengan tenang. Swus, swus. Kilatan cahaya keemasan dari aura yang keluar dari tubuh King Ruo, King Xia dan King Di melintasi langit Kekaisaran Shen Wang. Yang agung, ucap King Di memecah keheningan mereka yang bergerak menikmati pemandangan di bawahnya. Bicaralah, ucap King Xia dengan tenang. Senjata yang agung gunakan sebelumnya, aku tidak pernah melihatnya, ucap King Di dengan penasaran. Itu adalah pusaka yang aku temukan di wilayah kuno bagian timur sebelumnya, jawab King Xia. Jadi yang membuat Yang Agung diburu oleh organisasi penebas malam sebelumnya adalah pusaka aneh tersebut. Benar, aku juga tidak menyangka jika mereka begitu menginginkannya. King Xia menanggapi. Tapi apakah mereka tahu jika kakek saat itu adalah seorang king? Tanya King Ruo ikut berbicara. Sepertinya tidak, karena saat itu aku tidak menunjukkan identitas klan, bahkan tidak menggunakan teknik petir, kecuali saat aku menuntut balas kematian Ye Gua melawan Ming Qianma dan rombongannya, jawab King Xia menjelaskan kejatuhannya oleh organisasi penebas malam tersebut. Yang Agung, mengapa sosok sebelumnya tidak dapat meniru serangan senjata tersebut? Apakah karena pusaka tersebut adalah senjata dewa awal? Tanya King Di dengan penasaran. Senjata memiliki susunan elemennya sendiri yang tidak sama dengan senjata lainnya. Selain itu, pusaka hanya bisa digunakan oleh orang yang terikat dengannya sehingga tidak dapat ditiru ataupun dimanipulasi. Berbeda dengan teknik serangan yang memiliki akar yang sama, yang terbentuk dari kekuatan aturan cahaya, jawab King Xia menjelaskan.
Kelemahan teknik itu dipelajari dan dapat ditiru, sedangkan senjata juga tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama karena menguras tenaga dan kekuatan hingga belasan kali lipat. Itu sebabnya tidak ada teknik dan senjata yang sempurna, ucap King Ruo menimpali. Aku mengerti Seng Sun Yanxing, itu artinya teknik dan senjata saling melengkapi. King Di menanggapi dengan hormat. Benar, ucap King Ruo dengan tenang sambil berbincang-bincang santai. 3 hari kemudian menjelang malam mereka akhirnya tiba di atas langit kota bunga Semi Selatan. Setelah memeriksa keadaan klan Shen Zhenyin, King Ruo lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Nanjin. Menjelang pagi, mereka akhirnya tiba di wilayah kehampaan langit Gunung Nanjin. Yang mulia, ucap Ying Tajun, Ying Haotian, Ying Yumao berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang. Seng Su Nianging, ucap Ying Haotian menatap King Xia yang berada di sisi King Ruo. Kakek, King Fengbao, ucap King Ruo memperkenalkan King Xia dengan nama pertamanya, membuat Ying Haotian dan rombongannya langsung berlutut. Sen Ying memberi hormat pada Yang Agung Sen Guoshi King Fengbao, ucap Ying Haotian memimpin rombongannya berlutut dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, jawab King Xia dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Terima kasih Yang Agung, ucap Ying Haotian dan rombongannya dengan hormat. Baik, mari kita ke puncak utama, ucap King Ruo membawa ketiga leluhur elang emas tersebut. Baik, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, bergerak mengikuti King Ruo menuju puncak utama Nanjin. Sus, sus. Rombongan tersebut bergerak melewati celah segel mantra formasi pembunuhan yang dibuat King Ruo lalu mendarat di puncak utama. Yang Mulia, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang yang berada di halaman istana, menyambut kedatangan King Ruo sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan hangat dan ramah. Terima kasih Yang Mulia. Dengan sikap hormat, masuklah, ada hal yang ingin aku bicarakan, ucap King Ruo. Baik Yang Mulia. Dengan sikap hormat lalu mengikuti King Ruo dan rombongan memasuki aula istana. Yang Mulia, apakah perlu aku memanggil yang lainnya? Tanya Ying Yumao sambil melangkahkan kakinya menapaki tangga istana. Tidak perlu, kabari saja kedatanganku. Sampaikan juga, 2 hari kemudian kita akan mengadakan pertemuan, jawab King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, ucap Ying Yumao lalu meminta Ying Ze, Ying Lingqi dan Ying Duanlu yang berada di depan pintu istana untuk mengabari kedatangan King Ruo dan pertemuan yang akan mereka lakukan di puncak utama. Benar-benar tempat kelahiran elang emas, ucap King Xia berbicara pada King Ruo melalui telepati saat merasakan aura emas yang sangat luar biasa tempat itu. Benar kakek, jika tidak diganggu, kekuatan spiritual emas ini dapat menopang kehidupan di gunung ini hingga ratusan generasi, ucap King Ruo memasuki aura istana dengan tenang. Cukup megah, ucap King Xia memuji ruangan itu membuat King Ruo tersenyum kecut. Tentu saja tidak bisa disamakan dengan aula istana klan utama, ucap King Ruo sambil mempersilakan semua orang. Silakan, ucap King Ruo setelah menempati kursinya. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Pang Dahai dan rombongannya dengan sikap hormat. Setelah semua orang menempati kursinya, King Ruo lalu memperkenalkan King Xia yang duduk di kursi kehormatan yang berada tepat di samping sisi kanan kursinya, membuat Pang Dahai dan Zhao Kang langsung hormat pada Yang Agung Sen Guoshi King Fengbao, ucapnya dengan sangat hormat yang tidak mengira sosok paruh baya yang menyamar tersebut ternyata seorang legenda hidup wilayah selatan. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Xia dengan hangat dan ramah. Terima kasih Yang Agung. Dengan sikap hormat lalu menempati kursinya. Setelah Zhao Kang dan Pang Dahai duduk kembali pada kursinya, King Ruo lalu membuka perbincangan mereka. Dahai, Haotian, bagaimana pekerjaan kalian sebelumnya? Tanya King Ruo dengan tenang. Sesuai dengan perintah Yang Mulia sebelumnya, jawab Ying Haotian sambil menjelaskan pekerjaan yang ditugaskan King Ruo untuk mengawasi Gunung Angin Pedang yang berada di utara Kekaisaran Shenxia, hingga menghancurkan klan Shenxi di tempat itu dengan detail. Baik, terima kasih, ucap King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Zhao Kang. Zhao Kang,
bagaimana pekerjaanmu?" Dengan sikap yang hangat dan ramah. "Yang mulia, ada sedikit masalah di ibu kota Kekaisaran Senchun. Chengdu Ningqiao dan mereka yang berhubungan dengannya telah dibunuh atas perintah kaisar," jawab Zhao Kang menjelaskan tugas yang diberikan King Ruo padanya, bersama Lin Guan dan Ye Chu ke ibu kota Kekaisaran Senchun, untuk menangkap Putri Chengdu Li dari kota Ji. "Baik, terima kasih," ucap King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Ying Tajun. "Bagaimana keadaanmu?" Menatap Ying Tajun dengan tenang. "Sangat baik, Yang Mulia." Dengan sikap hormat sambil melaporkan keadaan Zilong, Ying Kai, Long Yue dan Si Pian dengan detail. "Terima kasih," ucap King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Ying Yumao, menanyakan keadaan Gunung Nanjing selama kepergiannya. "Yang Mulia, pembangunan berjalan dengan lancar, bahkan semua klan yang berada di luar kawasan suci kini telah memiliki kediaman, termasuk saudara Lan Ruhai dan klannya yang baru tiba," ucap Ying Yumao serta menjelaskan keberadaan Xuan Wu Zuxian, Sisi Feng Yue, Sisi Tanxian, Xuan Wu Sanyang, Xuan Wu Laisung dan Xuan Wu Sandi yang sudah berada di puncak utara, untuk berlatih dan menaikkan tingkat kultivasi mereka dengan detail. "Baik, terima kasih," ucap King Ruo dengan wajah gembira yang akhirnya merasa lega karena pembangunan di tempat itu telah selesai. "Yang Mulia," ucap Ying Yumao lalu menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi cairan mutiara jiwa abadi Long Diyu dan bola angin hitam yang menyerap mutiara sumber kehidupan Kaisar Giok Yutai, yang masih tersegel di dalam bola giok yang dilelehkannya bersama Sizi Hujin dan Yuan Nandong. "Terima kasih," ucap King Ruo menerima cincin penyimpanan tersebut dengan gembira, lalu menjelaskan hal penting yang ingin dibicarakannya. "Mungkin dalam waktu dekat wilayah selatan dalam situasi yang tidak baik," ucap King Ruo dengan serius. "Maksud Yang Mulia?" tanya Pang Dahai. "Kakek dan aku telah menangkap wakil pemimpin suci organisasi penebas malam, dan kami juga telah membunuh belasan anggota mereka di wilayah selatan ini," jawab King Ruo dengan serius, membuat Pang Dahai dan Zhao Kang bergidik ngeri. "Lalu Yang Mulia, apa rencana kita?" tanya Ying Haotian dengan serius. "Untuk sementara waktu kita akan menutup diri hingga kekuatan pasukan kita mampu menyerang Kekaisaran Shen Luo," jawab King Ruo. "Baik Yang Mulia, tapi bukankah dengan kekuatan sekarang kita sudah bisa?" Ying Yumao menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. "Yumao, aku pun bisa melakukannya sendiri, tapi apakah kita sudah siap dengan dampak yang akan terjadi? Walaupun organisasi teratai langit sudah berada di bawah pengaruhku, tapi kita tidak pernah tahu dengan organisasi lain. Apalagi mereka yang memiliki kepentingan di Kekaisaran Shen Luo, sangat tidak mungkin mereka akan diam. Selain itu hal penting yang perlu kalian ketahui bahwa sebelumnya aku telah membebaskan Sang Guandong dari penjara dunia kecil daratan kesedihan fana," ucap King Ruo membuat Pang Dahai dan Zhao Kang saling berpandangan. "Yang Mulia," ucap Pang Dahai dengan ragu. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Apakah boleh kami berdua kembali ke wilayah timur?" tanya Pang Dahai dengan serius, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. "Dahai, jelaskan alasannya," tanya King Ruo dengan tenang. "Yang Mulia, klan Pang dalam kekacauan besar sebelumnya adalah klan yang menolak ajakan klan Sangguan. Aku khawatir Sang Guandong akan menyalahkan kami dalam kekalahan tersebut dan membalas dendam pada kami," ucap Pang Dahai dengan serius, membuat King Xia mengarahkan pandangannya pada King Ruo. "Yang Mulia, kami juga," ucap Zhao Kang dengan serius. "Tenanglah, aku sudah mengantisipasi masalah tersebut. Selama kalian menunjukkan lencana klan Shen Zhenyin, Sang Guandong akan tahu bahwa kalian adalah orang-orangku. Jika mereka masih menyerang, maka aku sendiri yang akan memburunya," ucap King Ruo dengan serius. "Terima kasih Yang Mulia," ucap Pang Dahai yang akhirnya merasa tenang, berbeda dengan Zhao Kang yang tampak masih tidak tenang. "Tapi Yang Mulia, Sang Guandong adalah dewa awal. Kekuatannya benar-benar," ucap Zhao Kang menjeda kata-katanya saat King Ruo menganggukkan kepalanya dengan tenang. "Tenanglah. Aku juga sudah mengantisipasi masalah tersebut,"
ucap King Ruo menjelaskan situasi Sang Guandong di dalam dunia kecil daratan kesedihan fana dengan detail, serta bagian tubuh yang diserahkannya membuat Zhao Kang dan Pang Dahai benar-benar merasa tenang, karena yakin King Ruo dapat mengatasi masalah tersebut, apalagi King Xia kini berada di sisi King Ruo, yang mereka yakini tidak akan membiarkan masalah tersebut. Baik, Yang Mulia, dengan sikap hormat. Ini juga untuk kalian, ucap King Ruo pada Ying Haotian dan rombongannya untuk berhati-hati pada Sang Guandong. Baik Yang Mulia, dengan sikap hormat. Dahai, Kang, pagi ini kalian bisa langsung pulang ke wilayah timur, ucap King Ruo sambil memberi cincin penyimpanan yang berisi beberapa lencana klan Shen Zhenyin untuk para petinggi klan mereka dan berbagai sumber daya tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan klan mereka. Gunakan gerbang teleportasi besar, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Yang Mulia, dengan sikap hormat. Setelah membicarakan banyak hal, King Ruo lalu membubarkan pertemuan tersebut. Kami undur diri Yang Mulia. Setelah urusan di klan selesai kami akan segera kembali, ucap Pang Dahai dan Zhao Kang dengan hormat. Baik, jawab King Ruo dengan tenang. Baik Yang Mulia, lalu keluar dari ruangan, menuju gerbang teleportasi emas yang berada di halaman istana. Di dalam aula istana, setelah Ying Haotian dan rombongannya meninggalkan ruangan, dan memastikan Pang Dahai dan Zhao Kang telah menggunakan gerbang teleportasi besar, King Ruo lalu meminta King Di berjaga di dalam ruangan. King Di, aku dan kakek ada urusan di dalam dunia jiwa, kabari aku jika ada hal mendesak yang ingin dibicarakan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Seng Su Nianging, dengan sikap hormat, menatap King Ruo dan King Xia memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, King Ruo dan King Xia muncul di halaman belakang istana penjara barat, mendapati King Yong Jun sedang berjaga di tempat itu. Kakek buyut, ayah, ucapnya menyambut kedatangan King Ruo dan King Xia dengan hormat. Tuan, ucap Wu Guisiji dengan hormat yang ditanggapi King Ruo dengan menganggukkan kepalanya yang ramah. Jun kita sudah tiba di Nanjing. Apa yang sedang kamu lakukan di tempat ini? Tanya King Ruo dengan penasaran. Benarkah? Dengan wajah gembira. Ayah, aku sedang berbincang-bincang dengan Wu Guisiji sambil menjaga segel ini, jawab King Yong Jun menatap segel bola emas yang mengurung wakil pemimpin suci organisasi penebas malam, sambil menanyakan tujuan kedatangan King Ruo dan King Xia ke tempat itu. Jun ayah dan kakek ingin menginterogasi wakil pemimpin suci organisasi penebas malam yang disegel dalam bola emas ini, jawab King Ruo menjelaskan tujuan kedatangannya, membuat King Yong Jun begitu penasaran. Ayah, apakah aku boleh melihat? Menatap King Ruo dengan serius. Kakek, akan ada aksi kekerasan di luar batas kewajaran, apakah? Ucap King Ruo pada King Xia melalui telepati. Tidak masalah. Lagi pula sebelumnya dia pernah memasuki daratan kesedihan fana. Selain itu, Jun juga harus mulai belajar bagaimana menangani tawanan dan mengoreksi informasi, ucap King Xia dengan tenang. Baik, Jun ayah harap kamu bisa menjadi bijaksana, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Baik ayah, lalu menjaga jarak, sus. Segel bola emas tersebut lenyap, menampilkan sosok dengan setengah tubuhnya merah membara terbakar melepaskan bau gosong yang membuat perut mual. Rintihan kesakitan yang amat sangat memecah keheningan tempat itu, membuat Wu Guisiji dan puluhan naga yang terkurung di dalam segel bola emas transparan bergidik ngeri. Sus, rantai besi hitam muncul dari kehampaan mulai melilit tubuhnya bersamaan dengan membesarnya api putih yang membakar tubuhnya. Sosok tersebut meraung, berguling-guling di halaman penjara barat, membuat Wu Guisiji dan puluhan naga yang ada di dalam segel bola emas transparan bergidik ngeri. Tuan ampun tuan, teriaknya memohon. Sus, tiba-tiba api putih tersebut menghilang membuat sosok yang meraung-raung menahan rasa sakit tersebut ternganga. Tuan, ampun tuan, ucapnya terbata. Jawabanmu akan menentukan bagaimana kami memperlakukanmu, ucap King Ruo meledek sosok tersebut. Baik tuan, aku akan bicara, tapi apakah aku boleh
Kamu tidak memiliki hak untuk berbicara di luar pertanyaan, apalagi berbicara tentang keinginan, ucap King Ruo membuat sosok tersebut langsung terdiam. Baik Tuan, menatap King Ruo dan rombongan dengan wajah pucat pasi. Baik, yang pertama, di dalam cincin penyimpanan ini ada 5 lencana emas dan 3 lencana giok biru. Aku perlu penjelasanmu, ucap King Ruo dengan serius. Tuan, 5 lencana emas tersebut adalah 5 klan yang berada di bawah perlindunganku, adapun lencana giok pertama, itu adalah identitasku sebagai anggota khusus organisasi Pedang Langit, yang kedua sebagai wakil pemimpin suci organisasi Penebas Malam, dan yang terakhir sebagai pemimpin organisasi Racun Gelap Tuan. Dengan wajah serius membuat King Ruo dan rombongan saling berpandangan. Apakah setiap anggota organisasi rahasia langit selalu seperti ini? Bisa menjadi anggota organisasi lainnya? Tanya King Yongjun menatap sosok tersebut dengan serius. Tidak, Tuan muda, hanya. Sosok tersebut menjeda kata-katanya. Jun hanya mereka yang tidak memiliki kesetiaan yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu, ucap King Xia menanggapi. Baik, lalu di mana identitas klanmu? Ucap King Ruo membuat sosok tersebut tampak ketakutan. Tuan. Dengan wajah pucat pasi, bukankah sebelumnya kamu berjanji akan bicara? Tapi, Tuan, rantai emas muncul dari kehampaan, lalu bergerak menghampiri sosok tersebut, lalu memasuki tubuhnya dengan perlahan. Tidak lama kemudian rantai emas tersebut tiba-tiba keluar, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Ayah, ada apa? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Rantai hati iblis, jawab King Ruo melalui telepati membuat King Xia dan King Yongjun langsung menjaga jarak. Maksud ayah, orang ini adalah dewa awal. Berbicara melalui telepati, menatap King Ruo dengan serius. Benar, namun hanya sebagian tubuhnya yang abadi, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah itu artinya orang ini tidak memiliki klan? Tentu saja masih. Tapi ayah tidak bisa menyerap pengetahuannya dengan teknik rantai jiwa dan teknik perubahan bintang. Menatap sosok tersebut dengan serius. Tidak heran jika organisasi Penebas Malam begitu mengerikan, ternyata anggota penting mereka berasal dari kekuatan kuno. King Yongjun menanggapi, jika kamu tidak mau bicara, maka, Tuan, aku akan bicara. Aku akan bicara, ucapnya menghentikan King Ruo yang hendak mengibaskan tangannya mengaktifkan api pembunuh abadi. Baik, bicaralah, ucap King Ruo dengan serius. Tuan, aku Niao Yang, dari wilayah kuno bagian barat. Salah satu lencana emas itu adalah klan kami, ucap sosok tersebut memperkenalkan diri. Sen Niao, klan Dewa Burung ini benar-benar mengerikan. King Ruo membatin, menatap sosok tersebut dengan serius. Baik, lalu bagaimana kamu bisa meniru teknik yang kakek gunakan sebelumnya? Dengan wajah serius membuat Niao yang tampak serba salah. Tuan, mata roda langit adalah teknik yang berhubungan langsung dengan darah klan kami yang tidak bisa diajarkan. Dengan wajah serius, membuat King Ruo dan King Xia saling berpandangan. Ruo apakah kamu ingin mencobanya? Tanya King Xia. Maksud kakek, tubuh Kaisar Langit adalah tubuh yang dapat menyerap berbagai jenis kekuatan darah, apalagi dengan teknik transformasimu sebagai Phoenix emas petir, jawab King Xia melalui telepati menjelaskan pandangannya. Baik, aku akan mencobanya, ucap King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Niao Yang. Aku perlu kekuatan darahmu, ucap King Ruo dengan serius, sambil mengeluarkan botol giok putih transparan dari dalam cincin penyimpanannya. Tapi, Tuan, menatap King Ruo dengan serius. Berikan saja, ucap King Ruo dengan serius, membuat Niao Yang dengan segera mengeluarkan kekuatan darahnya. Darah berwarna hitam keemasan bergerak memasuki botol giok putih transparan yang berada di tangan King Ruo. Penuhkan, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan, jawabnya dengan terbata. 3 menit kemudian, sudah Tuan, ucapnya kembali bicara saat botol giok putih transparan tersebut penuh dengan kekuatan darah emasnya. Baik, ucap King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada King Xia.
Apakah ada yang ingin kakek tanyakan? Sambil menyimpan botol giok putih yang ada di tangannya. Sedikit saja, ucap King Xia menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan tombak besi hitam berkarat miliknya. Miao Yang, sebelumnya kalian telah mengirimkan orang untuk memburu pusaka ini. Apakah kamu bisa menjelaskannya? Tuan, ini adalah perintah pemimpin suci. Mengumpulkan pusaka dewa awal adalah misi utama kami, jawab Miao Yang dengan jujur, membuat King Ruo dan rombongannya semakin penasaran dengan identitas pemimpin suci organisasi tersebut. Apakah itu artinya pemimpin suci organisasi penebas malam adalah seorang dewa awal? Tanya King Yongjun dengan serius. Benar Tuan Muda, hanya saja bukan dewa awal yang sempurna. Besar kemungkinan pusaka yang dikumpulkan adalah untuk mengganti dan memperbaiki anggota tubuh yang telah rusak, ucap Miao yang mengarahkan pandangannya pada King Ruo dan King Xia yang mengerti maksudnya. Baik, lalu apakah kamu tahu asal-usul pusaka ini? Tanya King Xia. Aku juga tidak tahu Tuan. Karena pusaka ini berasal dari timur, besar kemungkinan ini salah satu pecahan senjata Senjun, jawab Miao yang dengan jujur. Baik, karena kerjasamamu yang baik, aku akan mengurangi hukumanmu, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya, memunculkan sedikit api putih dari punggungnya. Ah, Miao yang merintih kesakitan saat api kecil tersebut kembali membakar punggungnya, bersamaan dengan munculnya segel bola emas transparan yang mengurungnya. Wugui Siji, awasi dia, ucap King Ruo mengarahkan pandangannya pada kura-kura hitam raksasa yang berdiri di tempat itu. Baik, Seng Su Nianxing, ucapnya dengan hormat. Ayah, ucap King Yongjun dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Mengapa ayah tidak mengambil mutiara jiwa abadinya? Menatap King Ruo dengan serius. Karena ayah masih memerlukan kekuatannya. Selain itu, ayah juga ingin dia tahu bahwa keabadian juga dapat terbunuh oleh api yang ayah miliki, jawab King Ruo menjelaskan alasannya. Lalu membawa King Yongjun dan King Xia meninggalkan tempat itu. Sus. Mereka bergerak menuju istana giok biru yang berada di selatan dunia jiwa. Apa rencana ayah selanjutnya? Tanya King Yongjun membuka percakapan mereka. 2 hari ke depan ayah ingin beristirahat, setelah itu akan ada pertemuan seluruh jenderal dan para abadi. Jawab King Ruo dengan tenang. Ayah, aku ingin bertemu kakak. Apakah boleh? Tentu saja, apakah sekarang? Ya, ayah. Dengan wajah serius, yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Zilong. Baik, ucap King Ruo mengibaskan tangannya. Sus. Sosok King Yongjun yang bergerak bersamanya keluar dari dalam dunia jiwa. Ruo, apa rencanamu ke depan? Tanya King Xia bergerak di sisi King Ruo dengan tenang. Ada banyak rencana ke depan. Setelah pertemuan, sambil menunggu Pang Dahai dan Zhao Kang kembali, hal pertama yang ingin aku lakukan adalah menyiapkan segel petir langit untuk membantu mereka yang ingin menjadi abadi, membuat penawar racun logam, menyerap potongan tubuh Sang Guandong, mempelajari kekuatan darah Miao Yang, dan persiapan lainnya. Lalu bagaimana dengan kakek? Aku akan beristirahat di Nanjin untuk waktu yang cukup lama sampai nenekmu menjadi abadi, ucap King Xia yang ingin membantu King Ruyue menjadi abadi di Nanjin. Baik, setelah aku kembali dari benua teratai biru, kita akan pergi ke klan King, ucap King Ruo dengan serius. Baik, kakek akan menunggumu. Ruo, mengenai tujuanmu pergi ke benua teratai biru. Apakah kakek boleh tahu? Tujuanku pergi ke benua teratai biru adalah untuk mengambil Si Yi dan menemui Patriark Mu Chen untuk menanyakan pohon kehidupan Su yang merupakan pohon kehidupan klanmu. Selain itu, aku juga ingin pergi ke dalam dunia neraka kecil untuk mencari pecahan Trisula pengendali samudera, jawab King Ruo. Ruo, kakek melihat ada banyak orang-orangmu yang sudah berada di tahap abadi, mengapa misi ini tidak kamu berikan pada mereka saja? Selain memberikan mereka pekerjaan, ini juga mempermudah pekerjaanmu dan memberimu waktu untuk beristirahat dan melakukan pekerjaan penting lain, ucap King Xia menasehati. Kakek, terima kasih nasihatnya. Untuk pekerjaan tertentu aku memang memberikannya pada mereka,
tapi yang berkaitan langsung dengan misi pribadi, aku tidak dapat memberikannya. Selain itu, jiwa petualanganku selalu ingin pergi melihat banyak tempat. Kakek, mengenai klan Lianhua, apakah kakek tahu mereka? Klan Teratai Langit, tentu saja kakek tahu. Ruoer, ada apa dengan klan tersebut? Dengan wajah serius, kakek, sebelumnya aku telah bertemu dengan Lianhua Jintian, pemimpin suci organisasi Teratai Langit. Berdasarkan pengakuannya, aku adalah salah satu dari leluhurnya, karena dapat memiliki tombak emas teratai biru, dan yang lebih meyakinkan lagi, aku dapat menaklukkan inti api teratai putih yang merupakan api pembunuh abadi. Kakek mengerti maksudmu, tapi kakek atau nenekmu tidak memiliki hubungan darah dengan klan Teratai Langit. Mungkin kamu bisa menanyakannya pada ibumu, ucap King Xia menanggapi. Baik kakek, sambil mendarat di halaman istana giok biru dengan perlahan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.